Sehat. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, seperti biasa kita mainkan lagu wajib nasional dulu. Indonesia Raya, silakan dipimpin salah satu dari teman kalian. Ayo, maju ke depan, yang lainnya berdiri. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Bagaimana perasaannya hari ini? Gembira. Ya, harus gembira ya. Nah, baiklah. Kita akan belajar hari ini tentang pengaruh penemuan listrik dan lampu bagi kehidupan di masyarakat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penemuan listrik dan lampu. Nah, sekarang pengaruhnya. Tujuan kalian mempelajari pengaruh penemuan listrik dan lampu supaya kalian tahu apa sih pengaruh
pengaruhnya listrik dan lampu setelah ditemukan dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, manfaat yang kalian harus ketahui setelah mempelajari ini supaya kalian nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan kasih pretest untuk kalian. Soal pretest, kalian sudah paham belum ya tentang pengaruh penemuan listrik dan lampu dalam kehidupan di masyarakat? Nah, Ibu bagikan soalnya. Yuk, pemahaman kalian tentang pengaruh penemuan listrik dan lampu dalam kehidupan masyarakat. Silakan dikerjakan ya, yang sudah dibagikan. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit untuk mengerjakan. Yuk, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Yuk. Kurang lebih 2 menit ya, silakan dikerjakan. Ya, yang kalian pahami, menurut pemahaman kalian lah, setahu kalian. Ini kan baru pengetahuan awal, kita belum belajar ya. Jadi pemahaman awal kalian tentang pengaruh penemuan listrik dan lampu bagi kehidupan di masyarakat. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Ya, sudah semua. Sudah, Bu. Sudah. Nih. Sudah, Bu. Ya, nah. Sudah semua. Nah, alhamdulillah ya, ini dari soal pretest yang Ibu kasih kebanyakan ya. Sudah ada yang tahu lah apa sih pengaruh penemuan listrik dan lampu ya. Nah, sekarang Ibu ada video tentang pengaruh listrik dan lampu, penemuan listrik dan lampu.
Nih kesenian ini banyak yang hobi ya. Apa? Kuda Eropa. Ya, itu tadi ya. Sebelum dan sesudah adanya listrik. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana seandainya listrik tidak ada di kehidupan kita? Apa yang terjadi? Kehidupan menjadi sulit. Malam menjadi gelap. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti kita, yaitu materi pengaruh penemuan listrik dan lampu bagi kehidupan di masyarakat. Tapi sebelumnya tolong dibacakan kesepakatan kelas dulu. Siapa yang akan membacakan kesepakatan kelas kita hari ini? Ayo, siapa angkat tangan? Arif, silakan dibaca Arif. Kesepakatan kelas. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju? Setuju. 2. Fokus dan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Setuju? 3. Menghormati pendapat orang lain. Setuju. 4. Permisi apabila ingin ke WC. Setuju. 5. Datang tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Setuju. 6. Angkat tangan jika ingin bertanya. Setuju. 7. Belajar dengan perasaan gembira. Setuju. Ya, setuju semua? Setuju. Jadi selama kita proses pembelajaran harus diingat kesepakatan kelas kita hari ini. Sebelum kita belajar, biar kita tidak ngantuk, biar tetap semangat, kita ice breaking dulu, berdiri semua. Yuk, saya tahu sadar? Siap. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap. Siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Satu kali lagi dan lebih cepat. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap. Siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang kita pembahasan yang kita bahas adalah penggunaan listrik dan lampu dalam masyarakat seringkali itu membawa dampak positif dan negatif, ya. Serta bagaimana kita dapat memanfaatkan listrik dengan bijak tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat. Nah, ada nggak kira-kira dampak positif dan negatif dari penemuan lampu? Ada tidak? Ada. Banyak atau tidak? Banyak. Salah satu dampak positifnya apa? Penerangan hari. Dampak negatifnya? Pemanfaatan. Terus, bagaimana kita dapat memanfaatkan listrik dengan bijak biar tidak merugikan lingkungan dan masyarakat? Menghemat. Menghemat apa? Mengurangi. Menghemat penggunaan Listrik. Kalau merugikan lingkungan? Limbah. Limbah itu kebanyakan dari mana? Pabrik. Iya. Terus sekarang yang tanya, dalam kehidupan sehari-hari kita kan mengkonsumsi
Tidak mematikan TV atau televisi. Bukan kita yang nonton, tapi TV yang nonton kita. Nah, itu boleh tidak? Nah, berarti stop pemborosan listrik. Ya. Selanjutnya, nah ketergantungan pada listrik. Kalian tergantung tidak sama listrik? Tergantung. Ketergantungan kalian itu untuk apa saja sih? Mengetes Dari listrik. Hah? Cuci baju. Cuci baju. Menyetrika. Nasi pakai magicom semua ya? Ya. Sudah nggak ada yang mengukus nasi lagi? Ada aku. Masih? Oh, masih mengukus nasi. Kadang-kadang buat kalau mati lampu. Oh ya, berarti tetap tergantung dengan listrik. Tapi masih untung. Mati lampu masih masak nasi dengan kukus. Iya, dengan kompor dikukus nasinya. Kalau yang mati lampu nggak mau masak nasi, wah itu berarti tergantung sekali dengan listrik. Tapi kalau udah masak nasi lah, kita juga butuh energi. Nah, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian. LKPD untuk kalian. Kalian kerjakan secara berkelompok. Dan nanti kalian presentasikan hasil kerja kalian secara bergantian di depan. Kalian identifikasi masalah dan carilah solusinya dari masalah yang ada, dari pengaruh penemuan listrik dan lampu bagi kehidupan di masyarakat. Tugas kelompok berarti mengerjakannya secara berkelompok, secara bersama-sama, dan kerjakan sendiri-sendiri. Dan kalian langsung jawab di sini tidak apa-apa. Kalian jawab di lembar ini saja langsung tidak apa-apa. Iya, di sini saja tidak apa-apa. Di sini saja tidak apa-apa, bisa di buku langsung di sini bisa. Kan di kelompok, di buku juga bisa. Seenaknya kalian lah, senyamannya kalian. Mau tulis jawaban di lembar LKPD-nya langsung atau di bukunya. Yang penting dijawab secara bersama-sama. Ayo. Nomor 1 itu sebutkan satu contoh penggunaan listrik yang kalian lihat sehari-hari beserta dampak positif dan negatifnya. Satu ya, satu contoh saja. Satu contoh. Satu contoh. Satu ya, satu saja contohnya. Gak usah banyak-banyak. Cukup satu saja. Ini valid person. Mana sumbangan jawaban kalian? Kok santai? Semangat dong. Masa masih pagi sudah nggak semangat? Masih semangat kan? Masih.
dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah banyak-banyak, 3 saja cukup. Pak, ya diskusikanlah. Nanti hasil diskusi kalian kita presentasikan di depan kelas ya. Sesuai perintahnya, kalau suruh nyebutkan satu ya satu, jangan sebutkan satu. Itu kan bagaimana penemuan listrik dan lampu mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengaruhnya di bidang sosial itu contohnya di bidang apa, di ekonomi apa, di lingkungan itu apa. Ayo, Zidan kok santai? Sesuai dengan perintah tugas yang dikasih ya. Kalau di situ suruh menyebutkannya satu ya satu, nggak usah banyak-banyak. Nanti semuanya sudah selesai, kalian mau sebutkan sebanyaknya, harinya ketinggalan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Tunggu temannya yang belum. Sudah siapkan angka. Kalian nanti ambil satu-satu tiap kelompok.
presentasi ke depan. Sudah kelompok 2? Belum. Kelompok 1 sudah? Ayo, sumbangan dari kalian mana? Pendapat kalian berdua, aktif-aktif. Ayo, harus mengeluarkan sumbangan pendapatnya. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Kalau satu orang yang menulis tidak masalah, tapi jawaban harus dari keempat temannya. Harus menyumbangkan apa pendapatnya. Nanti kalau maju ke depan harus sudah kebagian tugasnya masing-masing ya, diatur. Jangan di depan masih berebut, bingung. Kamu yang baca, aku yang salah. Jangan, dibagi sekalian, sudah. Ya. Udah, Bu. Apa? Udah, Bu. Udah, Bu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Iya, ayo Kalita, apa yang ingin ditanyakan? Ya. Oh, boleh. Nanti kalau maju ke depan, misalkan soal nomor 1 yang baca Kalita, yang jawab Kalita. Ya, boleh. Boleh, seperti itu. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Sudah? Kelompok 6 sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 2? Kelompok 1? Belum. Berarti kita menunggu kelompok 1. Nah, seperti biasanya kalau kita presentasi itu pasti ada yang bertanya dan memberikan tanggapan. Nah, di sini aturan main kita ya untuk tanggapan dan pertanyaan untuk presentasi. Jika yang maju kelompok 1 yang memberikan pertanyaan atau tanggapan itu kelompok 2. Nanti kelompok 2 yang maju yang memberikan tanggapan dan pertanyaan kelompok 3. Kelompok 3 pun seperti itu. Kelompok 3 maju yang memberikan tanggapan dan pertanyaan kelompok 4. Kelompok 4 yang maju yang memberikan tanggapan dan pertanyaan kelompok 5. Kelompok 5 yang maju yang memberikan tanggapan dan pertanyaan kelompok 6. Nah, kelompok 6 nanti maju yang memberikan pertanyaan dan tanggapan kelompok 1. Paham? Paham. Tinggal kelompok 1 yang belum selesai. Kita tunggu kelompok 1 sebentar lagi. Kita kasih waktu ya sebentar. Sambil menunggu kelompok 1 boleh perwakilan kelompoknya maju untuk mengambil nomor urutan presentasi ke depan. Tinggal diambil, udah usah intip ambillah. Wahyu kelompok 2 nomor 2. Kelompok 3 nomor 3, kelompok 5 nomor 4. Ya, kelompok 5 nomor 4. Kalita. Kelompok 6 nomor 1, kelompok 1 nomor 6, kelompok 4 nomor bukan 6, ini Sandra dapat nomor 6.
kelompok kok 6? Nomor 6 kelompok Sandra kelompok berapa? 4. Nah, nomor 6 kelompok 4. Berarti benar. Kelompok 6 tadi maju pertama kan? Iya. Pertama maju kelompok 6. Makanya benar Ibu loh. Terus yang nomor 6 kelompok mana yang belum dapat? Sandra berarti. Arif kelompok 1 nomor 5 kan? Ya sudah. Sudah. Jadi yang pertama maju kelompok 6, yang kedua itu kelompok 2, yang ketiga kelompok 3, yang keempat kelompok 5, yang kelima kelompok 1, dan yang terakhir kelompok 4. Sudah selesai kelompok 1 belum? Selesaikan dulu. Yang maju pertama nanti kelompok 6 berarti yang memberikan tanggapan dan pertanyaan kelompok 1. Sudah? Ya, sekarang bisa dimulai. Silakan maju ke depan kelompok 6. Di sini saja, di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kalita, saya Amanda, saya Anissa, saya Priscila. 1. Penggunaan listrik di sekitar kita. Sebutkan satu contoh penggunaan listrik yang kalian lihat sehari-hari beserta dampak positif dan negatifnya. Lampu, dampak positif, membuat ruangan yang gelap menjadi terang. Dampak negatif, mata akan terasa sakit jika lampu terlalu dekat dengan buku saat membaca. 2. Masalah-masalah yang timbul akibat penggunaan listrik. 1. Identifikasi masalah yang muncul akibat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pemborosan sumber daya energi. 1. Dampak penggunaan listrik dan lampu. 1. Bagaimana penemuan listrik dan lampu mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penerangan. Listrik menjadi sumber penerangan yang menggantikan lilin atau lampu yang kadang membutuhkan minyak. 2. Solusi untuk mengatasi dampak negatif. 1. Apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Gantilah biasa dengan kabel listrik dengan kursi berdunia dan kabel yang masih memiliki stop kontak. Sebutkan cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk menghemat listrik di rumah dan sekolah. Matikan lampu di ruangan ketika tidak digunakan. Buka jendela dan pintu mendapatkan udara segar. Sekian dari kami, itulah hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya atau menanggapi kami, persilakan. Ya, kelompok 1 memberikan pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 6. Ya, Ugi, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 6. Ya, silakan. Kelompok 6 sangat bagus. Terus ada lagi? Dan mudah dipahami. Ya, bagaimana kelompok 6 atas tanggapan yang diberikan oleh kelompok 1? Terima kasih kepada kelompok 1 telah menanggapi hasil presentasi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Dari kelompok 2, silakan presentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ditya, dan samping kanan saya Wahyu, dan samping kanan Wahyu ada Zidan, dan samping kanan Zidan ada Fajar. Ya. 1. Penggunaan listrik di sekitar kita. Sebutkan satu contoh penggunaan listrik yang kalian lihat sehari-hari beserta dampak positif dan negatifnya. Lampu, dampak positif untuk penerangan, dampak negatif pemanasan global. 2. Masalah-masalah yang timbul akibat penggunaan listrik. Identifikasi masalah yang muncul akibat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Mati lampu, korus listrik, kebangun listrik tidak stabil, kerusakan pada sekular dan stop kontak.
Tiga, dampak penggunaan listrik dan lampu. Bagaimana penemuan listrik dan lampu mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sosial memperluas pergaulan dan memudahkan interaksi. Ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan dan mengingatkan penggunaan energi bersih. Empat, solusi untuk mengatasi dampak negatif. Apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan listrik dan lampu dalam kehidupan sehari-hari? Menyalakan lampu sepenuhnya. Sebutkan cara-cara yang kalian lakukan untuk menghemat listrik di rumah dan di sekolah. Di rumah ganti lampu biasa dengan lampu LED. Di sekolah cabut-cabutkan dari stop kontak jika tidak digunakan. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Kalau ada yang ingin bertanya atau mengasih tanggapan, kami persilakan. Ya, kelompok 3 silakan memberikan pertanyaan dan tanggapannya. Ya. Saya akan menanggapi presentasi kelompok 2. Ya. Presentasi mereka sangat bagus dan mudah dipahami. Ya, itulah tanggapan dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 2 atas tanggapan yang diberikan? Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menanggapi presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Pak Lega sudah maju. Iya, untuk kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nanda. Saya Rita. Saya Falik. Saya Gerson. Satu, penggunaan listrik di sekitar kita. Berikut tali contoh penggunaan listrik yang kalian lihat. Mulai dari beserta dampak positif dan negatifnya. Satu contohnya lampu. Positif penerangan di malam hari, negatif pemanasan global. Dua, masalah-masalah yang timbul akibat penggunaan listrik. Identifikasi masalah yang muncul akibat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pemborosan energi listrik. Satu, dampak penggunaan listrik dan lampu. Bagaimana penggunaan listrik dan lampu mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dasar. Ekonomi, kemudahan membeli barang impor dari luar negeri. Lingkungan, manusia menemukan cara modern. Apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan listrik dan lampu dalam kehidupan sehari-hari? Mematikan lampu ketika sudah siang. Sebutkan cara-cara yang bisa kalian lakukan menghemat listrik di rumah dan sekolah. Mematikan lampu jika tidak digunakan sebagai alat elektronik. Sekian presentasi kami. Bila ada yang ingin bertanya dan menanggapi, kami persilakan. Ayo, kelompok 4 berikan pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 3 yang sudah maju. Iya, silakan. Iya, bagaimana kelompok 3? Terima kasih kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 5, silakan kelompok 5. Yuk, bisa lompat-lompat. Ada kabel kok lompat-lompat.
Saya Latifa, saya Sari. Satu, penggunaan listrik di sekitar kita. Sebutkan satu contoh penggunaan listrik yang kalian lihat sehari-hari beserta dampak positif dan negatifnya. Kulkas, penggunaan positif. Kulkas memudahkan kita untuk menyimpan makanan. Penggunaan negatif. Kulkas terlalu penuh, makanan akan lebih cepat rusak. 2. Masalah-masalah yang timbul akibat penggunaan listrik. Identifikasi masalah yang muncul akibat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemborosan energi. 2. Bahaya kebakaran. 3. Kerusakan peralatan. 1. Dampak penggunaan listrik dan lampu. Bagaimana penggunaan listrik dan lampu mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sosial, meningkatkan kualitas hidup. Ekonomi, meningkatkan produktivitas. Lingkungan, menyalakan energi terbarukan. 2. Solusi untuk mengatasi dampak negatif. Apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan listrik dan lampu dalam kehidupan sehari-hari? Matikan lampu yang tidak digunakan. Gunakan lampu hemat energi atau mencetak udara. Sebutkan cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk menghemat listrik di rumah dan di sekolah. Atau menggunakan alat elektronik. Matikan alat listrik yang tidak digunakan. Demikian hasil presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, kami persilakan. Kelompok 6, ya. Dimakin oleh Priscila, silakan. Memberi tanggapan, Bu. Ya. Lima presentasi bisa bagus dan mudah dipahami. Iya, bagaimana kelompok 5? Terima kasih kelompok 6 hasil atas tanggapannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar itu kelompok 6 ke kelompok 5. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Nanti terakhir kelompok 4. Ayo, kelompok 1 silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya Ridwan. Saya Arif. Saya Ogi. 1. Penggunaan listrik di sekitar kita. Sebutkan satu contoh penggunaan listrik yang kalian lihat sehari-hari beserta dampak positif dan negatifnya. 1. Lampu. Positif, penerangan di malam hari. Negatif, pemanasan global. 2. Masalah-masalah yang timbul akibat penggunaan listrik. Identifikasi masalah yang muncul akibat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pembayaran token listrik menjadi mahal. 1. Dampak penggunaan listrik dan lampu. Bagaimana penemuan listrik dan lampu mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sosial, tergantung pada listrik. Ekonomi, es mencair karena listrik mati. Lingkungan, banyaknya limbah pabrik. 2. Solusi untuk mengatasi dampak negatif. Apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan listrik dan lampu dalam kehidupan sehari-hari? Menggunakan listrik dengan bijak. Sebutkan cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk menghemat listrik di rumah dan di sekolah. Matikan lampu jika tidak digunakan. Mencabut colokan dari stop kontak jika tidak ada alat elektronik. Ya, kelompok 2 silakan berikan pertanyaan atau tanggapannya. Sekian dari kami. Oh iya. Bila ingin ada yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapan, kami persilakan. Saya ingin menanggapi. Hasil presentasi kelompok 2 sangat bagus dan mudah dipahami. Terima kasih kepada kelompok 2 atas tanggapannya. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4.
hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya sendiri Sandra, dan samping kanan saya ada Kaila, samping kanan Kaila ada Zahra, samping kanan Zara ada Zaura. Penggunaan listrik di sekitar kita. Sebutkan satu contoh penggunaan listrik yang kalian lihat sehari-hari beserta dampak positif dan negatif. Kulkas positif, menjaga makanan di kulkas. Negatif, tingginya konsumen. 2. Identifikasi masalah yang muncul akibat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Menghidupkan lampu di siang hari bisa memboroskan listrik. Bagaimana penanggulangan listrik dan lampu mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penemuan listrik dan lampu menjadi dampak yang sangat signifikan adanya listrik dan lampu. 2. Solusi untuk mengatasi dampak negatif. Apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan listrik dan lampu dalam kehidupan sehari-hari? Matikan lampu saat tidak digunakan. Sebutkan cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk menghemat listrik di rumah dan di sekolah. Matikan lampu saat tidak digunakan. Pastikan semua peralatan listrik dimatikan. Inilah hasil presentasi kami. Apabila ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Kelompok 5. Ya, silakan. Nadira. Saya akan memberi tanggapan untuk kelompok 4. Hasil presentasi dari kelompok 4 sangat bagus dan mudah dipahami. Ya, bagaimana kelompok 4? Terima kasih kelompok 5 sudah menanggapi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baiklah, tadi hasil presentasi dari tugas kelompok yang Ibu berikan. Nah, dalam mengerjakan LKPD ya, tentang masalah-masalah yang timbul di kehidupan di masyarakat kita dari pengaruh penemuan listrik dan lampu, baik dari segi negatif maupun segi positifnya, kalian sudah mampu ya, sudah mampu menganalisisnya, dan dari hasil presentasi kalian ternyata sangat bagus semua ya, pemahaman kalian sudah bagus. Dan sekarang Ibu tanya, kalau kita boros ya nak dalam penggunaan energi listrik, kalau batu bara sudah habis, ada tidak energi alternatif lain? Ada. Apa saja? Matahari, angin, air. Hujan itu air apa bukan? Ya, air hujan. Nah, kalau pembangkit listrik yang menggunakan air itu namanya apa? PLTA itu singkatan dari apa? Tenaga air. Apa lagi tadi? Air. Angin. Matahari itu berarti tenaga apa? Ya, bagus. Berarti pemahaman kalian sudah sangat bagus sekali. Terus ada lagi? Tanah termasuk bukan? Bisa enggak dijadikan alternatif lain? Kalau batu bara habis, kita pakai tanah. Bisa. Sudah tidak? Bisa. Ya. Nah, kalian di rumah sekarang Ibu tanya jujur nih, jujur. Kalian suka enggak pemborosan energi listrik? Contohnya, coba Fajar, contohnya apa? Hidupkan lampu di siang hari. Nah, hidupkan lampu di siang hari. Ini di kelas kita nih lampunya hidup apa mati? Berarti ini sudah salah satu cara hemat. Hemat apa? Listrik. Berarti kelas 6A kalau di sekolah sudah bisa menghemat energi listrik. Tapi kalau di rumah sudah bisa menghemat energi belum? Nah, belum sepenuhnya. Ada yang masih dilakukan di rumah? TV yang menonton orang. Nah, mulai sekarang jangan lagi nak TV nonton orang, tapi kita yang nonton TV. Kalau
Kalau kita sudah ngantuk, matikan dulu TV-nya. Colokannya perlu dicabut tidak dari stop kontak? Perlu. Tidak. Perlu. Nah, mencabut colokan dari stop kontak merupakan salah satu energi, dan itu harus kita lakukan. Nah, kalau tadi di lingkungan masyarakat, dampak pengaruhnya negatifnya kira-kira apa sih dari listrik ini? Di lingkungan masyarakat, di lingkungan, dampak negatif yang timbul di lingkungan, baik itu dari segi ekonomi, sosial. Limbah. Nah, limbah itu merupakan dampak negatif di lingkungan masyarakat, dan itu sebisa mungkin limbah itu dibuang ke tempat yang seharusnya, jangan di lingkungan sekitarnya. Misalkan rumah di sini, sampainya pabrik tahu, limbahnya jangan dialirkan ke tempat kita ya, harus disitulah di tempat pabrik tersebut. Syukur-syukur limbahnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik. Diolah ya, didaur ulang, diolah lagi. Nah, sampai di sini dari materi yang Ibu sampaikan sedikit, Ibu materi tapi banyak Ibu ngasih tugas kalian tentang pemecahan masalah, mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dari penemuan listrik dan lampu baik dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah maupun di sekolah. Ada yang ingin bertanya? Tidak, berarti sudah paham semua. Karena terbukti dari hasil presentasi kalian itu semuanya sangat bagus dan luar biasa. Kalian sudah berani maju ke depan. Ibu tidak melihat benar salahnya dari kalian, tapi tugas kelompok yang dikerjakan secara berkelompok serta berani maju di depan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Itu yang Ibu acungi jempol. Tepuk tangan untuk semua. Ya, jangan ngantuk karena masih ada beberapa menit lagi sampai di akhir. Kita ice breaking dulu. Nah, sekarang clue-nya ice breaking kali ini 5 hari 5 benda. 7 hari 7 benda. Bukan 5 hari ya, karena 1 minggu ada 7 hari. Clue-nya 7 hari 7 benda. Hari Selasa Ibu beli rambutan, hari Rabu Ibu beli sate, hari Kamis Ibu beli apa? Tahu. Yeay, tepuk tangan. Masih dengan 7 hari 7 benda. Hari Rabu Ibu beli cabai. Kamis ya. Hari Kamis Ibu beli duku. Hari Selasa Ibu beli apa? Anggur, entong. Kita sudah nih belajar materi tentang pengaruh penemuan listrik dan lampu dalam kehidupan di masyarakat. Tadi kan sudah Ibu kasih soal pretest dan sekarang ada soal post-test untuk kalian. Ibu bagikan soalnya, silakan dikerjakan. Jangan berebut, Ibu kasih semua, jangan khawatir. Ibu kasih soal, jangan khawatir. Jangan kebagian semua. Silakan dikerjakan. Ada nggak tadi yang dalam diskusi kelompoknya nggak mau ngasih apa pendapatnya? Mau ngasih pendapat semua ya? Nah, begitulah kerja dalam kelompok, harus aktif bersama-sama. Jangan jawabnya sendiri. Itu kan kerja kelompok, jadi harus dikerjakan secara bersama-sama.
Sudah, Bu. Sudah? Mana yang sudah? Siapa yang sudah? Bisa dikumpul? Iya. Sudah, Bu. Sudah. Mana yang sudah? Sudah. Wah, terima kasih banyak. Ini berarti sudah paham benar ini. Baru berapa menit Ibu kasih soal sudah bisa menyelesaikan 5 soal post test. Enggak, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu? Sudah. Wow, luar biasa. Nah, cepat sekali jawabnya. Berarti kalian sudah dapat memahami materi pengaruh penemuan listrik dan lampu dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ya. Baik. Kalau kita di rumah dan di sekolah. Siapa yang nangis? Arif, apa Arif nangis? Nah, Bu, sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Ya, selanjutnya yang sudah nanti kumpul ke depan. Ibu sambil melihat jawaban dari teman kalian ini. Nah, kan sudah paham benar materinya ini. Semua terisi dengan sempurna. Ya. Ya. Sudah semua? Masih ada yang belum? Selesaikan dulu yang belum selesai. Masih Ibu tunggu, tidak Bu tinggalkan. Apa, Dik? Siapa, Amanda? Silakan dikumpul, Amanda. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Dari materi hari ini semuanya sudah dapat memahami. Baik itu dampak-dampak positif dan negatifnya, solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada, serta cara menghemat energi listrik supaya tidak boros. Nah, kesimpulannya ya, kesimpulan kita pada hari ini, pengaruh penemuan listrik dan lampu itu pengaruhnya sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dari yang sebelumnya kita belajar pakai lampu minyak, lampu teplok atau lilin, sekarang kita menggunakan listrik. Sepeda dulu sepeda goes, sekarang sudah sepeda listrik. Itu sangat-sangat luar biasa, merupakan pengaruh listrik yang kita lihat sehari-hari. Masih banyak yang lain. Nah, dari situ kita harus bersyukur karena dengan ditemukannya lampu dan listrik, kehidupan kita sekarang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk kalian anak-anak, semangat belajarnya supaya kalian menjadi salah satu orang ya yang syukur-syukur bisa menemukan sebuah penemuan baru lah ya. Kalaupun tidak menemukan sesuatu, kalian itu nanti akan menjadi anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tua dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Tapi harus rajin. Ya, tapi harus rajin belajar. Baiklah.
di sini. Nah, seperti biasa sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Silakan berkemas dulu. Berkemas. Oh ya. Tadi berkemas ya, berkemas pula. Ya, berkemas pulang. Tutup jendelanya yang tiket. Keset pengepel silakan dimasukkan. Kelihatan ya nak, terima kasihnya itu. Thank you, terima kasih. Ini tidak bisa diklik. Sudah semuanya? Sudah. Ya, seperti biasa sebelum kita mengakhiri, ya sudah berakhir pembelajarannya. Tapi sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Siap, Bro. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Jangan lupa pulang sekolah langsung pulang ke Rumah. Jangan mampir-mampir kemana-mana. Nanti ilmunya tidak sampai ke rumah ya. Pulang ke rumah langsung ganti baju. Baju sekolah jangan digunakan untuk Main. Baju sekolah gunakan untuk sekolah ya. Jangan lupa pulang sekolah ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, mau makan dulu. Jangan lupa sholat Zuhur. Jangan lupa sholat 5 waktunya jangan Tinggal. ya, harus sholat zuhur. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Sampai bertemu besok di kelas yang sama dengan materi yang berbeda. Ya, materinya besok Ibu akan membahas tentang listrik. Tapi listrik paralel, rangkaian listrik. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Jadi untuk hari ini, apabila dalam penyampaiannya pada pertemuan hari ini Ibu banyak melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dari tutur kata maupun perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Jadi sampai
suasana tentunya suasana yang berbeda karena kita mempelajari materi yang Beda. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dari kelompok 1 dan 2 dulu yang pulang. Yuk lanjut, kelompok 3 dan 4. Yuk, silakan. Jangan mampir-mampir ya. Langsung pulang ke rumah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sampai bertemu besok. Ibu.